Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kaidah-kaidah kebahasaan teks tanggapan. Sebelum pada materi, Ibu akan menyapa dulu. Halo, apa kabar? Semoga kalian tetap semangat ya, meskipun kita masih belajar melalui daring. Tentu saja Ibu juga sangat merindukan kalian dan semoga kita bisa berjumpa kembali dalam waktu dekat. Pada materi kali ini, Ibu membahas mengenai kaidah-kaidah kebahasaan teks tanggapan ya, dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya. Pada pembelajaran kali ini tentu saja memiliki tujuannya ya, yaitu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks tanggapan berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan yang berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya. Langsung saja kepada materi inti, yaitu membahas kaidah kebahasaan teks tanggapan. Terdiri dari 3 poin. 1. Bahasa deskriptif. 2. Kalimat penilaian. 3. Menggunakan pernyataan berupa kalimat saran atau rekomendasi. Ibu akan membahas poin pertama di dalam aspek kebahasaan, yaitu bahasa deskriptif ya. Bahasa deskriptif yaitu uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Nah, setelah kalian tadi membaca contoh teks tanggapan yang sudah Ibu sediakan, kalian fokus pada paragraf kedua. Di sana dijelaskan, pesawat BJJ digambarkan dengan jelas, memiliki warna biru yang mendominasi di punggungnya dan warna putih di bagian lambungnya. Lalu terdapat warna garis lengkung merah putih. Selain itu, keadaan dan bentuk pesawat disebutkan, yaitu dilengkapi dengan perlengkapan yang modern. Nah, paragraf kedua tersebut merupakan contoh dari kalimat deskriptif. Kenapa? Karena penulis menggambarkan pandangannya terhadap pesawat secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seperti bisa melihat langsung bentuk pesawat meskipun hanya membaca di dalam teks tersebut. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Secara singkatnya gini sih, bahasa deskriptif itu menjelaskan secara rinci dan jelas suatu objek gitu. Jadi gimana caranya pembaca itu bisa membayangkan objek yang kalian bahas. Nah, itu yang disebut dengan bahasa deskriptif. Yang kedua, kalimat penilaian. Nah, di dalam kalimat penilaian bisa ada 2 aspek ya yang dibahas. Bisa berupa pujian ataupun kritikan. Kalau untuk soal mengkritik dan memuji, Ibu yakin kalian udah bisa, tapi Ibu akan tetap memberikan contoh ya. Karena di dalam teks tanggapan itu kalian harus menyuguhkan bahasa yang santun. Jadi jangan asal mengkritik ataupun jangan asal memuji ya. Jadi diusahakan menggunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung orang lain ya. Ibu perjelas kembali ya, meskipun kalian pada dasarnya udah bisa sih mengkritik ataupun memuji ya. Ibu akan membahas dulu kalimat pujian. Kalimat pujian yaitu kalimat yang kita berikan kepada orang lain atau sesuatu yang membuat kita kagum. Sedangkan kalimat kritikan yaitu kalimat yang berisi komentar atas suatu objek atau peristiwa atau ketidaksetujuan atas upaya atau tindakan yang telah dilakukan ya. Nah, Ibu tekankan kembali ya, pujian dan kritikan yang disampaikan harus disertai dengan fakta dan data yang mendukung serta menggunakan bahasa yang santun. Baiklah, sekarang kalian fokus ke dalam kalimat atau paragraf ketiga ya, maaf bukan kalimat tapi paragraf ketiga. Di sana dijelaskan banyak alasan yang memperkuat pada saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan. Salah satunya dari faktor ekonomi, yang kedua dari faktor sosial, yang ketiga dari faktor keamanan. Kalian bisa baca sendiri ya kenapa penyebabnya.
Nah, itu mungkin masuknya ke dalam bukan kalimat pujian ya, tapi maksudnya ke dalam kalimat kritikan ya. Yang terakhir yaitu aspek kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat pernyataan berupa kalimat saran. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat pernyataan berupa kalimat saran atau rekomendasi di akhir teks. Tentu saja kalian sudah mengenalnya ya, kalimat saran seperti apa ataupun rekomendasi. Ibu jelaskan sedikit ya. Saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal baik atau Nah, kebetulan penulis dari yang Ibu berikan ya contoh teksnya menuliskan pesan, saran ataupun rekomendasinya secara tersirat. Maksudnya, makna yang ingin disampaikannya tidak dituliskan secara langsung ya. Itu pembahasan terakhir dari aspek kebahasaan teks tanggapan. Alhamdulillah, materi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu harapkan kalian mampu memahaminya. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang kalian pahami, tapi kalian bisa bertanya langsung ya ke Ibu melalui Japri ataupun grup. Tugas selanjutnya kalian harus mengerjakan tugas dari teks tanggapan yang sudah Ibu sediakan, tapi jangan khawatir, teksnya masih teks yang sama waktu kalian mengerjakan tugas pertemuan ke-1 dengan Ibu Yayat ya. Di sana kalian mengerjakan atau mengidentifikasi kaidah-kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Terima kasih. Sekian pembahasan dari Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu harapkan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.